terapi dada itu dibagi menjadi 3, yaitu ada turning, ada latihan pernapasan dalam, dan ada batuk efektif. Yang pertama yaitu turning. Turning adalah mengangkat bagian atas kasur pasien dengan bantal seperti ini, guna untuk meningkatkan pengembangan paru. Lalu yang kedua itu ada latihan pernapasan dalam. Cara-caranya yaitu kita meminta persetujuan kepada pasien. Saya akan meminta persetujuan kepada pasien. Saya perkenalkan, nama saya Sinta Wulandari. Saya perawat di sini. Saya ingin melakukan tindakan latihan pernapasan dalam. Apakah ada yang bersedia? Lalu selanjutnya kita akan mengatur posisi tubuh pasien seperti ini. Setelah sudah diatur seperti ini, kita suruh pasien untuk melakukan penarikan nafas dari perut dan dialirkan ke paru-paru, lalu ditahan selama 1-1,5 detik. Pertama-tama tarik nafas, tahan 1-1,5, lalu hembuskan dengan bentuk mulut mencucuk. Setelah itu, catat hasil pemeriksaan. Lalu selanjutnya saya akan menginstruksikan kepada pasien untuk melakukan batuk efektif. Pertama-tama kita jelaskan kepada pasien prosedur yang akan kita lakukan. Selamat sore, saya Sinta Wulandari. Saya perawat di sini. Saya ingin melakukan tindakan batuk efektif pada adik. Apakah adik bersedia? Iya. Setelah mendapat persetujuan dari pasien, selanjutnya kita menginstruksikan kepada pasien untuk menarik nafas dari perut, lalu menuju pernapasan paru dan ditahan selama 3-5 detik, dihembuskan secara perlahan lalu dibatukan. Ya, kita mulai dari perut, paru, 3-5 detik, hembuskan, perlahan, batukan. Setelah itu, catat hasil pemeriksaan. Pertama-tama, hal yang harus kita lakukan adalah kebersihan tangan, yaitu mencuci tangan kita. Yang kedua, kita jelaskan prosedur yang akan kita lakukan kepada pasien. Dek, saya Sinta Wulandari, saya perawat di sini. Saya ingin memasangkan kanul nasal kepada Ade. Apakah Ade bersedia? Iya. Yang ketiga, atur aliran oksigen. Apakah kecepatannya sudah sesuai atau belum? Setelah dicek, yang keempat, atur posisi pasien senyaman mungkin atau semi-fowler. Apakah sudah nyaman? Sudah. Yang kelima, pasangkan kanul nasal dengan set oksigen, lalu cek flow meternya. Selanjutnya, kita cek apakah kanul nasal, apakah oksigen sudah terpasang dengan benar di kanul nasal dengan mengecek oksigennya seperti ini. Lalu setelah itu cek juga humidifiernya sudah terdapat gelembung-gelembung atau belum.
Setelah itu kita pasangkan kanul nasal kepada pasien secara melingkar seperti ini. Diilustrasikan seperti ini. Setelah itu, catat hasil pemeriksaan. Pertama-tama, hal yang harus kita lakukan adalah kebersihan tangan, yaitu mencuci tangan kita. Yang kedua, kita harus menjelaskan prosedur yang akan kita lakukan kepada pasien. Yang kedua, kita jelaskan prosedur yang akan kita lakukan kepada pasien. Selamat siang, Dek. Nama saya Sinta Pemandali. Saya perawat di sini. Saat ini saya akan melakukan tindakan pemasangan masker kepada Adek. Apakah Adek bersedia? Yang ketiga, kita atur aliran oksigen sesuai dengan kecepatan yang dibutuhkan. Lalu, yang keempat, kita atur posisi pasien senyaman mungkin atau yang dinamakan dengan semi-fowler. Dari mana sudah nyaman? Oke. Selanjutnya, kita pasang masker dengan set oksigen. Seperti ilustrasinya seperti berikut ini. Lalu, setelah itu, kita pasangkan kepada pasien. Pasangnya di antara hidung atas bawah mata sampai ke dagu. Setelah itu, catat hasil pemeriksaan. Pertama-tama, hal yang harus kita lakukan adalah kebersihan tangan, yaitu mencuci tangan kita. Saya perawat di sini, saya ingin melakukan tindakan section, yaitu mengambil lendir pada hidung Ade. Apakah Ade bersedia? Ya. Setelah menjelaskan prosedur, kita harus memakai sarung tangan sebelum memberikan tindakan kepada pasien. Selanjutnya, yang harus kita lakukan adalah hubungkan penghisap dengan kateter penghisap seperti ilustrasi berikut. Setelah itu, kita hidupkan mesin dan masukkan selang ke Aquades dan NaCl guna untuk mencegah trauma mukosa. Lalu, hisap lendir selama kurang dari 15 detik. Setelah sudah dihisap, kita masukkan
Selang berisi lendir ke dalam Aquades dan atau NaCl, dan bersihkan hingga lendir benar-benar hilang. Setelah itu rapikan alat-alat, lepas sarung tangan, cuci tangan ya, nggak usah, udah kan? Setelah itu, catat hasil pemeriksaan. Pertama-tama kita menjelaskan prosedur yang akan kita lakukan kepada pasien. Saya Sinta Tamandari, saya perawat di rumah sakit ini. Saya ingin melakukan tindakan pengecekan pernapasan pada Ade. Apakah Ade bersedia? Lalu setelah mendapat persetujuan dari pasien, kita posisikan tubuh pasien seperti ini. Setelah itu kita posisikan tubuh pasien seperti ini, lalu kita hitung pernapasannya di sini. Setelah itu, catat hasil pemeriksaan.